Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kurniawan SNM yang menjadi dosen kawan-kawan pada semester kali ini. Hari ini kita masuki ke dalam pertemuan minggu ketiga untuk mata kuliah statistik dan probabilitas. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Oke. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi berkaitan dengan ukuran pemusatan data untuk mata kuliah statistik dan probabilitas di Fakultas Teknologi dan Informasi Universitas Valensia Masiro. Pada hari ini ada salah satu ayat yang ingin saya sampaikan sebelum memulai materi minggu ketiga. Ini ada pada surat Al-Hadid ayat 25. Di sini dikatakan bahwa sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihat. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Itu adalah kandungan atau arti ayat dari surat Al-Hadid ayat 25. Selanjutnya, untuk tujuan umum di sini mata kuliah ini dan pertemuan kali ini berkaitan dengan mahasiswa mampu memahami konsep dan penerapan ukuran pemusatan data statistik, mean, median, modus, serta konsep dasar probabilitas, sehingga dapat menganalisis dan menginterpretasikan data secara kuantitatif dalam konteks penelitian maupun pengambilan keputusan secara ilmiah. Sedangkan tujuan khusus di sini ada 8. Kawan-kawan yang pertama menjelaskan pengertian dan fungsi ukuran pemusatan data dalam statistik deskriptif, mengidentifikasikan menggunakan jenis ukuran pemusatan data seperti mean, median, dan modus, terus kemudian menghitung ukuran pemusatan data baik untuk data tunggal maupun data berkelompok, dia menafsirkan hasil ukuran pemusatan untuk mengambil kecenderungan umum suatu data, terus kemudian menjelaskan konsep dasar probabilitas dan istilah penting seperti kejadian, ruang sampel, dan peluang. Kemudian ada menghitung peluang suatu kejadian menggunakan rumus dasar probabilitas, kemudian menerapkan konsep probabilitas dalam situasi nyata atau kasus sederhana, misalnya peluang dalam penelitian, survei, atau eksperimen. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan perangkat lunak, alat bantu seperti kalkulator, atau software statistik untuk menghitung ukuran pemusatan dan probabilitas secara efisien. Oke, selanjutnya, untuk goals daripada materi kali ini adalah dapat menyelesaikan soal terkait dengan mean, median, modus secara mandiri dan benar minimal 80% dalam ketepatan. Menyajikan hasil analisis ukuran pemusatan dalam bentuk tabel dan grafik sederhana, menghitung probabilitas sederhana peluang kejadian tunggal maupun gabungan dengan tingkat ketepatan minimal 75%. Mampu menjelaskan secara lisan hubungan antara ukuran pemusatan data dan probabilitas dalam konteks pengambilan keputusan berbasis data. Untuk pengertiannya sendiri, pengertian daripada pemusatan data sendiri di sini adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang pusat data yang juga mewakili seluruh data. Di dalam pemusatan data juga ada hitungan terkait dengan nilai rata-rata atau mean. Rata-rata hitungan dari data tunggal atau rata-rata hitung dari data tunggal ini dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai dan membaginya dengan banyaknya data. Rata-rata hitung dari data tunggal itu dirumuskan dengan rumus X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik sampai dengan XA. Kemudian baru dibagi dengan N. Atau
Bisa menggunakan rumus X bar sama dengan sigma NI sama dengan 1 pangkat 1 dibagi N. Bisa kita lihat, ini adalah contoh untuk keterangan X simbol ini adalah dibaca dengan rata-rata atau baca X bar. Simbolnya ini itu dibaca adalah jumlah keseluruhan data dan nilai N adalah banyaknya data. Oke, selanjutnya ada contoh satu. Hitung rata-rata dari 6, 5, 9, 7, 8, 8, 7, 6. Nah, jawabannya seperti ini. Jadi, kenapa sih bisa jawabannya seperti ini? Yang pertama, kawan-kawan harus mengurutkan dari nilai yang terkecil sampai dengan nilai yang terbesar. Kemudian, 8. 8 ini dari mana? 8 ini dari jumlah data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga totalnya adalah X sama dengan 56. 56 itu adalah penjumlahan dari yang nilai 5 sampai dengan nilai 9. Kemudian 8 ini adalah nilai jumlah data sama dengan nilainya 7. Jadi rata-rata dari 8 data ini, dari nilai terkecil 5 sampai dengan nilai terkecil 9, nilai rata-ratanya adalah di 7. Oke, selanjutnya. Nah, contoh kedua. Di sini ada jumlah buku diproduksi oleh sebuah mesin cetak selama 7 hari adalah sebagai berikut. Ada 25.000, 20.000, dan seterusnya. Berapa ribukah rata-rata produksi per hari? Masih sama, kita harus menjumlahkan nilai dari masing-masing buku produksi itu, kemudian dibagi dengan jumlah banyaknya data. Di sini ada 7 data yang akan kita hitung. Sehingga rata-rata data dari jumlah produksi buku dari 25.000 sampai dengan jumlah buku produksi 40.000 memiliki nilai rata-rata sebesar 27.000 per hari. Nah, sedangkan untuk contoh ketiga, ini ada sedikit perbedaan. Untuk contoh ketiga ini dari 40 siswa yang mengikuti ulangan matematika, didapat data sebagai berikut. Siswa yang mendapat nilai 4 ada 5 orang, nilai 5 ada 10 orang, nilai 6 dan seterusnya. Di sini kita harus menentukan nilai rata-rata. Berbeda dengan slide sebelumnya itu datanya data tunggal. Jadi data yang sudah langsung kita hitung dan kita urutkan, kemudian dibagi dengan sejumlah data. Ini pun sama, kita sudah punya data frekuensinya, kita sudah punya data nilai kumulatifnya. Kita masukkan ke dalam perhitungan tabel. Jadi kita harus menghitung, sebentar. Nah, ini nilai tabel, bentuk tabel hasil hitungannya seperti ini, nanti akan nilai X. X di sini itu adalah yang menjadi siswa yang mendapatkan nilai. Siswa yang mendapatkan nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9. FI, ini harus FI ya, saya lupa. Ini FI itu adalah nilai frekuensi. Ternyata yang mendapatkan nilai 4 di ulangan matematika itu ada 5 orang. Yang mendapatkan nilai 5 itu ada 10, nilai 6 ada 12, dan seterusnya. Kita totalkan nilai frekuensi ini sehingga didapat nilai total sebesar 40. Berarti ada 40 siswa. Itu harus balance dengan yang di soal. Ya. Kemudian untuk menghitung nilai rata-rata seperti ini, kita harus mengalihkan nilai data siswa, data nilai dikalikan dengan nilai frekuensi. Nah, 4 dikali 5 hasilnya 20, 5 dikali 10 hasil 50, dan seterusnya. Kemudian nilai FIXI ini ditambahkan sehingga menjadi jumlah. Kita sudah mendapatkan nilai rata-rata, nilai jumlah untuk 40 siswa yang mengikuti kegiatan ulangan mahasiswa. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya di sini adalah X sama dengan FIX dikali XI dibagi dengan sigma FI. Kemudian di sini yang dihitung adalah cuma lihat rumusnya FIXI berarti yang ini ya. Nah, berarti nilai 20 ditambah 50 ditambah 72 ditambah 56 ditambah 24 ditambah 18 hasilnya 240. Sebenarnya udah ada di sini 240 dan 40 adalah nilai jumlah frekuensi. Maka didapatlah nilai rata-rata sebanyak. Nah, jadi itu yang membedakan antara nilai data tunggal dengan nilai data rata-rata yang menggunakan nilai frekuensi. Kemudian,
Untuk rata-rata hitung dari data yang telah dikelompokkan, di sini ada contoh 4 berkaitan dengan nilai matematika 50 siswa. Nah, berbeda kalau yang tadi itu hanya ada nilai X dan nilai frekuensi. Nah, kalau sekarang, karena nilainya sudah dikelompokkan, berarti kita sudah memiliki nilai interval. Nilai interval untuk nilai matematika sebanyak 50 siswa itu sudah ditentukan dari 52 sampai dengan 58 sampai dan seterusnya nilainya yang paling tinggi adalah 100. Dengan nilai frekuensi masing-masing sudah ditentukan, ada 2, 6, 7, 20, 8, 4, 3, sampai dengan total 50. Nilai total jumlah ini dan nilai yang di soal itu harus sesuai. Berdasarkan tabel di atas, tentukanlah nilai rata-rata. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata ini, dengan menggunakan rumus yang sama. Hanya bedanya untuk mencari rata-rata itu kita perlu gunakan nilai tengah. Kita harus tahu dulu nilai tengahnya, yang disebutkan sebagai nilai XI. Karena rumus di sini itu kita perlu XI, karena nilai FI-nya F1-nya sudah FI-nya sudah ketemu dan nilai FI-nya juga sudah ketemu, kita harus menghitung nilai XI-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai XI dari mana? Dari interval nilai 52 sampai dengan 58. 52 ditambah 58 dibagi 2. Maka didapatlah nilai 55. Ini adalah nilai tengah penjumlahan daripada nilai paling rendah dengan nilai paling tinggi. Dibagi 2. Itu dijadikan sebagai nilai tengah atau nilai XI. Kemudian FI dari mana? FI tadi sudah ada dari soal. Nah, kemudian kita hitung kalikan nilai FI dengan nilai XI. Berarti 55 dikali 2 hasilnya 110. Kemudian hasil ini semuanya ketika sudah dihitung oleh kawan-kawan dijumlahkan. Maka didapatlah hasil nilai 3.800 dibagi dengan 50. Maka nilai rata-rata untuk nilai matematika sebanyak 50 siswa itu adalah 76. Nanti kawan-kawan silakan cek kembali hitungan saya, khawatir saya ada salah menghitung atau salah menjumlahkan. Silakan. Selain menggunakan nilai tengah, untuk menghitung rata-rata sudah dikelompokkan dapat dicari dengan menggunakan nilai rata-rata sementara. Rata-rata sementara itu diambil dari nilai XI dengan frekuensi yang terbanyak dan memberikan tanda Q yang dinyatakan dengan rumus di bawah. X bar sama dengan X0 plus P bagi N dikali sigma FI kali CI. Untuk keterangannya bahwa nilai X0 itu adalah rata-rata sementara, P itu adalah panjang kelas, N itu banyaknya kelas. Nah, kemudian untuk contoh selanjutnya, kita menggunakan rata-rata sementara dapat diselesaikan dengan data berikut. Nah, datanya masih sama dengan data yang sebelumnya, dan nilai tengahnya juga sudah ada. Nah, kemudian kita harus menghitung nilai CI-nya dulu nih. Gimana sih kok bisa nilai CI itu ada minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan 3. Ingat, di awal perkuliahan saya sudah jelaskan ada yang namanya data yang terdistribusi dengan jumlah ganjil dan ada data yang terdistribusi dengan nilai genap atau jumlahnya genap. Kita lihat, nilai di sini itu ada berapa sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata soal ini menyajikan soal yang memiliki data ganjil. Sehingga untuk menentukannya kita harus menghitung dulu atau menentukan dulu nilai tengahnya dari nilai ini. Berarti kalau seandainya ada 7, nilai tengah itu ada di mana? Ada di 1, 2, 3, 4. Ada di baris keempat. Ini adalah nilai tengah.
Sehingga untuk mendapatkan nilai tengah, nilai CI-nya itu kita berikan nilai 0. Untuk menandakan bahwa ini itu adalah nilai tengah atau rata-rata sementara. Ke atas itu harus bernilai negatif dan ke bawah itu harus bernilai positif. Masing-masing intervalnya naik 1, ke bawah juga naik 1 setelah nilai 0. Kemudian kita baru lengkapi nilai kolom FI dikali CI. FI dikali CI itu adalah dengan mengkalikan nilai FI dengan nilai CI. Berarti 2 dikali min 3 hasilnya min 6. Hasil ini dan seterusnya dikalikan, kemudian dijumlahkan. Ternyata nilai FICI-nya adalah 0. Silakan nanti kawan-kawan hitung ulang atau kawan-kawan cek kembali khawatir ada hitungan atau kekeliruan ketika saya dalam menjumlahkan atau menghitung. Nah, sehingga untuk penyelesaiannya di sini rumusnya tadi sudah saya jelaskan, nilai X0-nya itu adalah 76, didapat dari mana? Nah, dari nilai tengah ini ya. Nah, X0 ini adalah nilai rata-rata tengah. P-nya adalah 7 dan dibagi 50. FICI-nya adalah 0 karena tadi penjumlahannya adalah 0. Maka nilai rata-rata adalah sebanyak 76. Jadi rata-rata sementaranya adalah sebanyak 76. Kemudian kita beralih kepada nilai rata-rata geometris dari data yang tunggal. Rata-rata geometris atau nilai G dari sekumpulan angka X1, X2, X3 sampai dengan Xn adalah, ingat ya, adalah akar pangkat N dari perkalian angka-angka tersebut yang dinyatakan dengan rumus G sama dengan N akar X1 dikali X2 dikali X3 dikali Xn. Kita masuk ke dalam contoh. Di sini diminta hanya cuma tentukan rata-rata geometris dari 4, 9, dan 6. Ini data tunggal. Jawabannya kenapa sih bisa si G-nya itu angka 6 hasilnya? Tadi ya, akar pangkat N dari perkalian angka-angka tersebut. Jadi kita harus kalikan angka-angka tersebut. 3 dapat dari mana? Didapat dari banyaknya data. Data yang akan kita hitung itu hanya ada 3 data. Maka di sini 3 dimasukkan akar 4 dikali 9 dikali 6. Hasilnya adalah G sama dengan 3 akar 216. Nah, kenapa bisa di sini 6 nilainya? Nah, kawan-kawan harus melihat atau menghitung. Nah, seperti ini. Bentar, kita baca ulang yang hitungan ini. Oke, apakah sudah terlihat? Ini ya. Nah, di sini kenapa sih dia bisa angka 6? Nah, kita harus lihat nih. Untuk mendapatkan nilai rata-rata geometris, itu kita harus mengkalikan semua data, tadi sudah lihat. Kemudian, kita harus mencari angka mana sih dari ketiga angka ini yang kalau dikali 3 hasilnya 216. Kita coba yang pertama. 4 dikali 4 dikali 4. Hasilnya 64. Tidak sama dengan 216, berarti bukan 4. Kemudian kita 9. 9 dikali 9 dikali 9. Hasilnya 729. Dan ini juga bukan. Nah, yang ketiga, 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 206.
Berarti rata-rata geometrisnya adalah 6. Seperti itu ya kawan-kawan. Oke, selanjutnya. Kenapa kita pakainya ini? Karena nilai 6 ini adalah ketika dikalikan 3 dia memiliki nilai 216. Untuk contoh selanjutnya, kita harus menentukan nih, ini rata-rata geometris dengan data yang bertambah. 3, 6, 9, dan 12. Oh, ini maaf ya, ini harusnya 4. Nah, berbeda dengan penjelasan tadi atau perhitungan yang tadi, di sini menyatakan bahwa nilai G adalah sama dengan 4 akar 3 dikali 6 dikali 9 dikali 12. Nah, untuk mendapatkan ini, untuk rata-rata geometrisnya, kita harus menghitung dulu nilai rata-rata log G dengan menghitung nilai antilog. Nilai G untuk mendapatkan nilai antilognya itu adalah kita harus mengganti ruas perhitungan yang semula seperti ini menjadi persamaan seperti ini. Jadi kita pindah ruaskan dari yang akar itu kita jadikan dalam kurung 3 dikali 6 dikali 9 dikali 12, kemudian dipangkat 1/4. 1/4 didapat dari mana? Dari sini ya. Tadi itu harusnya ini 4. Jadi 1/4. Kemudian kita harus menghitung log G masing-masing geometrinya. Nah, kita pindah ruas lagi karena kita harus menghitung nilai logaritmanya. Jadi 1/4 dikali log 3, log 6, log 9, dan log 12. Kemudian kita turunkan log 3, itu kawan-kawan sudah bisa ya untuk mendapatkan nilai log. Nah, kalau dikalkulatorkan eh, komputer itu adanya log. Kalau di kalkulator HP itu adanya LG ya. Jadi tinggal dihitung 3 log. Hasilnya adalah 0,477. Sama ya, 0,477. Terus log 6, salah. Log 6, 0,778. Sama ya. Terus log 9, 0,954. Sama. Kemudian log 12. 1,07 sekian. Semuanya dijumlahkan. Semua dijumlahkan, didapatlah nilai 3,288. Dibagi 4. 4 dapatnya dari sini. Kalau sana dikali 1, tetap aja hasilnya 3,288. Langsung aja dibagi ke 4. Sehingga didapat nilai log G-nya adalah 0,822. Ingat ya, kita pakai log G-nya itu, untuk mencari nilai G itu kita ubah dari nilai log atau nilai rata-rata menjadi ke nilai log yang sebenarnya dengan menggunakan logaritma yang berbasis 10. Maka untuk mendapatkan, kenapa sih bisa mendapatkan nilai 6,64, kita harus membuat nilai antilog. Bagaimana cara menghitung nilai antilog? Kita harus mengkuadratkan log 10 dikuadratkan dengan nilai hasil antilog. 10 ini ya, 0,822. Dapatlah hasilnya 6,64. Sama ya. Oke, 6,64. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi mau dipahami, kalau seandainya saya kecepatan, silakan kawan-kawan diperhatikan kembali atau bisa diulang kembali videonya ke belakang. Atau mungkin kalau seandainya ada yang ditanyakan, silakan jawab di saya. Kalau contoh selanjutnya adalah nilai rata-rata geometri dari data yang dikelompokkan. Nah, untuk mencari data rata-rata geometri dari data yang dikelompokkan, kawan-kawan perlu perhatikan contoh seperti di bawah, tadi dengan data yang sama,
Ini kalau seandainya datanya tunggal itu cukup dihitung dengan menggunakan rumus. Kalau seandainya data yang dikelompokkan itu harus menggunakan tabel penolong ya. Nah, berdasarkan bedanya tadi adalah nilai FI dan nilai XI-nya kita sudah dapat. Nah, kita harus menghitung nilai log XI dan menghitung nilai FI dikali log XI. Nah, nilai ini harus dihitung menggunakan nilai log. Tadi ya, cara menghitung log sudah saya jelaskan dan sudah saya tutorialkan bagaimana cara mendapatkan nilai log. Ternyata log XI dari log 55 itu adalah nilainya 1,7403 dan seterusnya. Terus kemudian nilai ini adalah didapat dari nilai FI dikalikan dengan nilai log XI. Berarti 2 dikali 1,7403 hasilnya 3,4806 dan seterusnya. Sehingga didapat nilai jumlah sebesar 93,8515. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus pembantu. Nah, untuk log itu adalah nilainya tadi 93,8515 dibagi dengan 50. Maka mendapatkan nilai rata-rata lognya adalah 1,8770. Nah, untuk mendapatkan nilai G sebesar 75,4, kawan-kawan tadi harus mengkuadratkan nilai log 10 dikuadrat untuk pertemuan di bagian ketiga ini cukup banyak yang harus kita bahas. Jadi biar nggak terlalu kawan-kawan banyak apa namanya banyak hal atau hitungannya tidak terlalu fokus dengan beberapa hitungan tadi, kita cukupkan dulu ya sampai dengan materi rata-rata geometri. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi? Itu silakan kawan-kawan chat di grup ya, atau juga bisa chat personal kepada saya apabila ada hal yang ditanyakan atau berkaitan dengan data-data tadi atau hitungan-hitungan tadi. Karena nanti semakin ke belakang, untuk mata kuliah statistik dan probabilitas ini cukup rumit dalam hitungnya. Jadi saya harapkan kawan-kawan ini mampu menyimak dan bisa menyimak dengan baik. Untuk tugas nanti akan saya jelaskan di grup atau Google Classroom. Jadi nanti kawan-kawan silakan untuk terus tetap mengikuti Google Classroom dan jangan lupa tugas-tugas di minggu-minggu sebelumnya juga dikerjakan dengan maksimal. Baik, saya rasa untuk pertemuan minggu ketiga ini kita cukupkan dulu. Kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama baca pada hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.